Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu DRA Hajah Zuli Puspitorini MSc APT selaku pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Farisa Nurhaini MSc APT selaku pembimbing 2. Perkenalkan, saya Fatimah Rani Susanti, NIM 184844049, akan mempresentasikan proposal KTI saya yang berjudul Potensi aktivitas antioksidan pada tanaman suku Asteraceae, Naratif Review. Dalam proposal ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Bab 1 latar belakang. Radikal bebas merupakan suatu atom atau molekul bersifat tidak stabil dan sangat reaktif yang memiliki elektron yang tidak berpasangan pada orbital luarnya. Antioksidan adalah substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. Antioksidan menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang dapat menimbulkan stres oksidatif. Penentuan nilai aktivitas antioksidan pada penelitian ini menggunakan metode DPPH. Metode uji aktivitas antioksidan dengan DPPH dipilih karena metode ini adalah metode sederhana, mudah, cepat, dan peka, serta hanya memerlukan sedikit sampel untuk evaluasi aktivitas antioksidan dari senyawa bahan alam sehingga digunakan secara luas untuk menguji kemampuan senyawa. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah potensi aktivitas antioksidan pada tanaman suku Asteraceae? 2. Apakah golongan senyawa kimia yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antioksidan dari tanaman suku Asteraceae? 3. Tanaman jenis apakah yang memiliki aktivitas antioksidan paling tinggi? Tujuan penelitian. Tujuan umum untuk mengetahui adanya potensi aktivitas antioksidan pada tanaman suku Asteraceae. Tujuan khusus untuk mengetahui golongan senyawa kimia yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antioksidan dari tanaman suku Asteraceae. Untuk mengetahui jenis tanaman apa yang memiliki aktivitas antioksidan paling tinggi. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan untuk kandungan antioksidan yang terdapat dalam tanaman suku Asteraceae. Bagi masyarakat, memberikan informasi bahwa tanaman suku Asteraceae memiliki kandungan antioksidan yang mampu mencegah oksidasi dan radikal bebas. Bagi akademik, dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Radikal bebas. Radikal bebas merupakan suatu atom molekul bersifat tidak stabil dan sangat reaktif yang memiliki elektron tidak berpasangan pada orbital luarnya. Radikal bebas bekerja dengan cara mengikat molekul atau sel dalam tubuh dan sangat berbahaya karena dapat merusak sel-sel pada tubuh dan memicu terjadinya penyakit. Antioksidan. Antioksidan merupakan suatu substansi yang pada konsentrasi kecil secara signifikan mampu menghambat atau mencegah oksidasi pada substrat yang disebabkan oleh radikal bebas. Metode DPPH. Picker menyatakan bahwa aktivitas antioksidan suatu senyawa dapat diukur dari kemampuannya menangkap radikal bebas. Radikal bebas yang bisa digunakan sebagai model dalam mengukur daya penangkapan radikal bebas adalah DPPH yang merupakan senyawa radikal bebas yang stabil sehingga apabila digunakan sebagai pereaksi dalam uji penangkapan radikal bebas cukup dilarutkan. Metode DPPH ini adalah metode yang paling sering digunakan untuk screening aktivitas antioksidan dari berbagai tanaman obat.
Pada penelitian ini saya menggunakan 6 macam daun tempuyung. Pertama, daun tempuyung, yang kedua daun tapak liman, yang ketiga daun sambung nyawa, yang keempat daun sembung, yang kelima daun dewa, dan yang terakhir daun urang-aring. Kerangka teori. Ini adalah kerangka teori yang saya gunakan untuk penelitian. Pertanyaan penelitian. 1. Apakah tanaman suku Asteraceae yang memiliki aktivitas antioksidan yang paling baik? 2. Apakah golongan senyawa kimia yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antioksidan dari tanaman suku Asteraceae? 3. Tanaman jenis apakah yang memiliki aktivitas antioksidan paling tinggi? Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu tinjauan literatur atau narrative review dengan sumber jurnal penelitian. Rancangan penelitian dengan membuat tinjauan literatur yang berkaitan dengan potensi aktivitas antioksidan pada tanaman suku Asteraceae. Strategi pencarian literatur. Literatur ini dapat didapat secara online melalui situs Google Scholar atau Google Cendekia yang telah disaring sehingga mendapatkan 26 literatur dan literatur tersebut berkaitan dengan potensi aktivitas antioksidan pada tanaman suku Asteraceae. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian yaitu antioksidan, radikal bebas, daun tempuyung, daun tapak liman, daun sambung nyawa, daun sembung, daun dewa, dan daun urang-aring. Kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi berkaitan dengan topik A. Mengenai potensi aktivitas antioksidan pada tanaman suku Asteraceae. B. Metode pengukuran aktivitas antioksidan dengan DPPH. C. Jumlah sampel tanaman 6 macam. D. Jurnal 10 tahun terakhir. E. Berbahasa Indonesia. F. Artikel murni atau bukan hasil review. Kriteria eksklusi selain yang berhubungan dengan topik. A. Jurnal lebih dari 10 tahun terakhir. B. Selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Hasil review artikel. Dan D. Tidak mengenai potensi aktivitas antioksidan pada tanaman suku Asteraceae. Seleksi studi. Jurnal hasil pencarian melalui database Google Scholar. Terdapat 106 jurnal. Jurnal hasil yang terseleksi sesuai topik penelitian ada 26 jurnal. Jurnal yang berkaitan dengan potensi aktivitas antioksidan pada tanaman suku Asteraceae ada 10 jurnal. Jadwal penelitian. Yang pertama, proses pengumpulan jurnal pada bulan November 2020. 2. Studi pustaka pada bulan Desember 2020, analisis jurnal pada bulan Januari 2021 dan Februari 2021. Menyusun laporan akhir pada bulan Februari 2021 sampai Maret 2021. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.